Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah pada pertemuan kali ini kita bisa berjumpa lagi pada materi yang akan kita bahas kali ini. Sebelum memulai pembelajaran kali ini, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan mengecek kehadiran kalian dulu ya. Syifa, Hadir, Suci. hadir. Nah, hadir semua ya. Nah, sekarang sebelum mulai pembelajaran kali ini, silakan kalian rapikan dulu tempat duduk kalian serapi mungkin agar dapat mengikuti pembelajaran dengan kondusif. Nah, sebelum memulai pembelajaran pada materi sistem pertidaksamaan linear dan kuadrat dua variabel ini, kita hendaknya mengingat dulu pembelajaran sebelumnya, yakni materi sistem persamaan linear tiga variabel, di mana sistem persamaan linear tiga variabel adalah suatu persamaan matematika yang terdiri atas tiga persamaan linear, yang masing-masing persamaan variabelnya memiliki tiga variabel, misalnya X, Y, dan Z. Nah, hubungan antara sistem persamaan linear tiga variabel sebelumnya dan materi kita kali ini sebenarnya tidak jauh berbeda. Hanya saja dalam sistemnya yang berbeda. Di sana kita mempelajari tentang sistem persamaan. Sedangkan kali ini kita mencoba untuk menyelesaikan sistem pertidaksamaan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sistem pertidaksamaan linear dan kuadrat dua variabel. Apa sih tujuan dari pembelajaran ini? Tujuan dari pembelajaran ini yakni yang pertama, menjelaskan konsep sistem pertidaksamaan dua variabel linear kuadrat dan kuadrat-kuadrat dengan tepat. Yang kedua, menentukan penyelesaian sistem pertidaksamaan dua variabel linear kuadrat dan kuadrat-kuadrat dengan benar. Dan yang ketiga, menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan sistem pertidaksamaan dua variabel linear kuadrat dan kuadrat-kuadrat dengan teliti. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan menginformasikan mengenai kompetensi dasar dan indikator pembelajaran pada materi yang terkait, yakni sebagai berikut. Untuk memulai pembelajaran kali ini, silakan kalian buka dulu bab yang terdapat pada buku LKS yang kalian pegang. Setelah itu, silakan kalian pelajari dulu tentang materi sistem pertidaksamaan linear dan kuadrat dua variabel ini dengan baik. Setelah itu, tanyakan hal yang ingin kalian tanyakan. Nah, mungkin sudah cukup ya waktu untuk kalian mempelajari materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Sejauh ini, apakah ada yang mau bertanya mengenai materinya? Sepertinya tidak ada ya. Mungkin akan Ibu jelaskan lebih dulu agar membantu kalian lebih memahami materi ini. Untuk memulai pembelajaran pada materi sistem pertidaksamaan linear dan kuadrat dua variabel ini, alangkah lebih baiknya kita mengetahui pengertian dan bentuk umumnya. Pengertian dari sistem pertidaksamaan linear dan kuadrat dua variabel adalah sistem pertidaksamaan yang terdiri atas sebuah pertidaksamaan linear dan sebuah pertidaksamaan kuadrat yang mempunyai dua variabel. Nah, adapun bentuk umumnya yakni Y. Nah, tanda bintang ini bisa berupa kurang dari, ataupun lebih dari, ataupun kurang dari sama dengan, dan lebih dari sama dengan. Jadi, bentuknya bisa Y kurang dari, atau lebih dari, atau kurang dari sama dengan, ataupun lebih dari sama dengan AX ditambah B. Dan yang bentuk yang kedua yakni Y bisa kurang dari, ataupun lebih dari, atau juga kurang dari sama dengan, juga lebih dari sama dengan PX kuadrat ditambah QX ditambah R. Nah, sekarang yang ketiga kita masuk pada penyelesaian sistem pertidaksamaan linear dan kuadrat dua variabel. Nah, sebelumnya penyelesaian sistem pertidaksamaan linear dan kuadrat dua variabel adalah semua himpunan X
dan Y yang memenuhi semua pertidaksamaan. Jika X dan Y yang diminta adalah bilangan real, maka akan ada tak hingga penyelesaian yang bisa diwakili oleh suatu daerah arsiran yang memenuhi sistem pertidaksamaan tersebut. Kemudian, adapun langkah-langkah untuk menentukan daerah himpunan penyelesaian sistem pertidaksamaan linear dan kuadrat sebagai berikut. Yang pertama, menggambar grafik masing-masing fungsi. Yang kedua, menentukan daerah arsiran setiap pertidaksamaan yang sesuai dengan permintaan soal dengan cara uji sembarang titik. Dan yang ketiga, daerah himpunan penyelesaian adalah daerah yang memenuhi semua pertidaksamaan dengan cara mengiriskan setiap daerah arsiran pada setiap pertidaksamaan. Nah, adapun beberapa ketentuan untuk gambar kurva yang akan digambarkan pada langkah-langkah penentuan daerah penyelesaian, yakni yang pertama, jika pertidaksamaan menggunakan lambang lebih kecil dari atau lebih besar dari, maka kurva pembatasnya berupa garis putus-putus. Adapun yang kedua, jika pertidaksamaan menggunakan lambang lebih kecil dari atau sama dengan, ataupun lebih besar dari atau sama dengan, maka kurva pembatasnya berupa garis tidak putus-putus. Nah, kemudian kita masuk pada contoh soal agar memudahkan kita untuk memahami materi ini. Bisa kalian lihat contoh soal yang terdapat pada buku. Di situ diminta tentukan daerah himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan dari Y lebih kecil sama dengan X min 2 dan juga Y lebih besar sama dengan X kuadrat min 4X tambah 3. Nah, adapun langkah penyelesaiannya seperti tadi. Yang pertama, kita gambarkan grafik masing-masing fungsi. Nah, lalu kita menggambarkan masing-masing pertidaksamaan yang tersedia. Nah, adapun untuk gambaran setiap tabel pada gambaran setiap masing-masing pertidaksamaan untuk Y lebih kecil dari X min 2, yakni dengan X 0, 1, 2, 3, dan 4 diperoleh Y min 2, negatif 1, 0, 1, dan 2. Nah, untuk itu kita lakukan titik uji pada titik 0,0. Di sini kita masukkan titik 0,0 pada pertidaksamaan Y lebih kecil sama dengan X min 2. Nah, kita masukkan 0,0 sehingga diperoleh 0 lebih kecil sama dengan dari negatif 2. Artinya, daerah yang memuat titik 0,0 bukan merupakan daerah hasil penyelesaian, sehingga daerah hasil penyelesaiannya berada di bawah grafik Y sama dengan X negatif 2. Kita peroleh grafik yang menggambarkan daerah hasil penyelesaian yang berada di bawah grafik Y sama dengan X min 2 seperti ini. Kemudian kita masuk pada pertidaksamaan selanjutnya, yakni Y lebih besar sama dengan X kuadrat min 4X ditambah 3, dimana kita gunakan X yang sama, yakni 0, 1, 2, 3, dan 4, sehingga diperoleh Y 3, 0, negatif 1, 0, dan 3. Nah, kita lakukan juga titik uji seperti tadi pada titik 0 dan 0. Kita masukkan kepada pertidaksamaan yang kedua, yakni Y lebih besar sama dengan X kuadrat negatif 4X ditambah 3. Kita masukkan titik tersebut sehingga diperoleh 0 lebih besar dari 3. Yang artinya, daerah yang memuat titik 0,0 bukan merupakan daerah hasil penyelesaian, sehingga daerah hasil penyelesaiannya berada di dalam grafik Y sama dengan X kuadrat dikurangi 4X tambah 3. Adapun gambar grafik bisa kalian lihat pada buku LKS yang memuat contoh tersebut. Lalu kemudian yang terakhir, menentukan daerah himpunan penyelesaian. Setelah kita ketahui daerah hasil penyelesaian pada setiap pertidaksamaan yang pertama dan kedua, kita dapat memperoleh daerah himpunan penyelesaian pertidaksamaan kedua pertidaksamaan tersebut, sehingga diperoleh daerah himpunan penyelesaian pertidaksamaan tersebut merupakan irisan dari bagian yang diarsir dari pertidaksamaan yang pertama dan yang kedua. Yang pertama yakni grafik arsiran yang berada di bawah Y sama dengan X min 2, dan yang kedua pada Y sama dengan X kuadrat negatif 4X plus 3. Nah, setelah
materi yang Ibu jelaskan tadi untuk menguji pemahaman kalian dalam materi ini. Coba Ibu beri latihan di halaman 37 nomor 13. Coba kalian kerjakan masing-masing, setelah itu kumpulkan hasilnya ke Ibu. Nah, alhamdulillah sepertinya kalian semua sudah mengumpulkan latihan yang Ibu berikan. Nanti akan Ibu berikan hasil latihan kalian melalui WhatsApp. Nah, mungkin sekian pembelajaran kita kali ini. Sebelum menutup pembelajaran, siapa yang dapat menyimpulkan apa yang kita dapat dari pembelajaran kali ini? Silahkan, Nadia. Nah, mari kita beri plus. Benar, sistem pertidaksamaan linear merupakan himpunan pertidaksamaan linear yang saling terkait dengan koefisien variabelnya bilangan real. Juga sistem pertidaksamaan kuadratnya yakni gabungan dari beberapa pertidaksamaan kuadrat yang masing-masing memuat dua variabel. Nah, mungkin sekian pembelajaran pada materi kali ini. Menutup pembelajaran kali ini, mari kita membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, untuk penilaian lainnya, Ibu akan memberikan tugas portofolio kepada kalian melalui WhatsApp. Silahkan dikerjakan dan dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.